Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual atau PMS. Apa yang dimaksud dengan penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual baik seks vaginal, oral maupun anal. Penularan penyakit ini pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Terkadang penyakit ini juga bisa menular melalui kontak fisik ini. Faktor penyebab dari PMS: 1. Berhubungan seks secara tidak aman. 2. Melakukan hubungan seks dengan banyak pasangan. 3. Memiliki riwayat penyakit seksual. Dan keempat, menyalahgunakan alkohol dan narkoba. Selanjutnya adalah macam-macam penyakit menular seksual. Terbagi dari 3, yaitu penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan, 2. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi, dan ketiga, penyakit menular seksual lainnya. Ciri-ciri dan gejala dari PMS. A. Muncul benjolan luka atau lepuhan di sekitar alat kelamin, anus, atau mulut. B. Alat kelamin terasa gatal dan terbakar. C. Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. D. Keluar cairan dari alat kelamin laki-laki atau kencing nanah dan perempuan adalah keputihan. E. Nyeri perut bagian bawah. F. Demam dan menggigil. G. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. H. Muncul ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. I. Kulit alat kelamin kering, ruam, dan kemerahan. Setelah itu adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan. Adapun penyebab peradangan pada penyakit menular seksual yang paling sering dijumpai adalah A. Bakteri. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri adalah gonore dan chlamydia. B. Jamur. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur adalah candidiasis. C. Parasit. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit adalah trichomoniasis. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gonorea, GO. Gonorea adalah jenis infeksi yang menyerang selaput lendir seperti alat kelamin, mulut, rektum, maupun mata. Oleh karena itu, penularan gonorea bisa terjadi melalui berbagai kontak seksual, tidak melulu lewat penetrasi. Gonorea atau yang sering disebut kencing nanah adalah salah satu jenis penyakit menular seksual PMS yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhoeae atau Gonococcus. Selanjutnya adalah jenis-jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang terutama menyerang leher rahim. Yang selanjutnya adalah vaginosis bakterial. Vaginosis bakterialis adalah infeksi alat kelamin wanita yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan flora normal di dalam alat kelamin. Vaginosis bakterialis dapat dialami oleh wanita pada segala usia. Namun sebagian besar vaginosis bakterialis terjadi ketika wanita dalam masa reproduksi, yaitu usia 15-44 tahun. Penyebab vaginosis bakterialis adalah adanya pertumbuhan berlebihan dari bakteri tertentu sehingga mengganggu keseimbangan alami bakteri di dalam alat kelamin. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Candidiasis vaginitis. Candidiasis vaginitis merupakan salah satu infeksi jamur Candida yang menyebabkan iritasi, rasa gatal yang sangat hebat, serta keluarnya cairan abnormal dari kemaluan dan vulva. Penyebab Candidiasis vaginitis adalah infeksi jamur Candida. Secara alami, jamur tersebut beserta dengan bakteri Lactobacillus memang ada di kemaluan dalam kondisi yang berimbang. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Salah satunya adalah trichomoniasis.
Trichomoniasis, salah satu jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bernama Trichomonas vaginalis. Penyakit ini bisa menular melalui hubungan seksual dan hubungan seksual yang tidak wajar. Gejala penyakit trichomoniasis. National Health Service mengungkapkan gejala trichomoniasis biasanya akan berkembang dalam waktu 1 bulan setelah terjadinya penularan atau infeksi. Selanjutnya adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi atau iritasi dan lecet. Sipilis atau raja singa. Sipilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri Tropema pallidum. Penyakit ini sering disadari karena gejalanya muncul cukup lama setelah infeksi pertama. Gejala sifilis yang bisa diperhatikan berbeda-beda dari proses inkubakteri. Setidaknya ada 4 proses yang dilewati: sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Berikut ini adalah gejala-gejala awal penularan bakteri. Gejala sifilis akan muncul dalam 5 tahap apabila tidak diobati. Pertama adalah tahap 1, sifilis primer. Gejala muncul antara 10 hingga 90 hari setelah terpapar bakteri penyebab sifilis. Awalnya, gejala yang muncul berupa luka kecil pada kulit yang tidak terasa sakit. Tahap 2, sifilis sekunder. Beberapa minggu setelah luka menghilang, gejala sifilis sekunder berbentuk ruam bisa muncul di bagian tubuh manapun, terutama di telapak tangan dan kaki. Tahap ketiga adalah sifilis laten. Pada sifilis tahap ini, bakteri tetap ada, tapi sifilis tidak menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Selama 12 bulan pertama tahap sifilis laten, infeksi masih bisa ditularkan. Yang keempat adalah sifilis tersier. Infeksi pada tahap ini dapat muncul antara 10 hingga 30 tahun setelah terjadi infeksi pertama. Sifilis pada tahap tersier ditunjukkan dengan kerusakannya organ permanen sehingga bisa mengakibat fatal bagi penderitanya. Tahap 5 adalah sifilis congenital. Bila ibu hamil terkena sifilis atau raja singa, infeksi ini juga dapat menyebar kepada anaknya baik di dalam kandungan atau saat persalinan. Selanjutnya adalah herpes. Penyakit herpes genital yakni penyakit kelamin yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Penyakit ini biasa ditandai dengan bentol-bentol berair pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Penyakit herpes genital merupakan suatu kondisi yang kerap kali terjadi pada wanita dan laki-laki. Virus herpes simplex atau HFV yakni penyebab dari penyakit herpes genital atau herpes kelamin. Selanjutnya adalah penyebab lain penyakit menular seksual. Kutil kelamin. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin atau Candyloma acuminata merupakan salah satu bentuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV, yaitu berupa kutil di sekitar alat kelamin bahkan sampai ke bagian dalam leher kemaluan dan leher rahim. Selanjutnya adalah kutil kelamin disebabkan oleh human papillomavirus atau PHV. Penyebaran kutil kelamin terjadi melalui hubungan seksual baik melalui alat kelamin wanita maupun hubungan seksual yang tidak wajar. Cara penularan kutil kelamin melalui 1. Hubungan seksual yang seorang yang terserang HPV, 2. Dari ibu hamil dengan kutil kelamin kepada bayinya pada saat persalinan, 3. Cara penularan melalui tangan atau jari yang mengandung kutil ke daerah alat kelamin meskipun sangat jarang. Selanjutnya adalah B. Kutu kemaluan Pitheirus pubis adalah serangga parasit kecil yang dapat menempati area berambut di tubuh manusia, umumnya di rambut kemaluan. Gejala dari kutu kemaluan adalah gejala awal ditandai dengan rasa gatal pada kulit akibat reaksi dan memburuk saat malam hari. Hal ini karena saat malam hari kutu kemaluan aktif menyisap darah manusia
bintik kecil berwarna merah kebiruan pada kulit bekas gigitan. Terdapat bintik kecoklatan pada pakaian dalam yang merupakan kotoran kutu kemaluan. Terlihat telur kutu atau kutu pada rambut tersebut. Peradangan dan iritasi akibat digaruk peradangan pada mata. Jika infeksi kutu kemaluan terdapat pada bulu mata atau alis. Selanjutnya adalah pencegahan penyakit menular seksual. A. Kenali pasangan seksual masing-masing. B. Lakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B. C. Tidak menggunakan nafza terutama dengan berbagai pengguna jarum suntik. D. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. E. Penderita penyakit menular seksual sebaiknya tidak melakukan hubungan seks sehingga penyakit dinyatakan sembuh oleh dokter. Hal ini dia lakukan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangannya. Selanjutnya adalah pengobatan penyakit menular seksual. A. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. B. Antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala yang mengurangi resiko penyebaran. C. Anti jamur. Untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur sepertinya kandidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioles ke alat kelamin wanita seperti nitatin dan clorimazole. Berikut ini adalah contoh dari penyakit menular seksual. Thank you for watching. Saya tutup. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.